Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Bagi Sofyan, NPM 020423111115. Saya dari kelas 3C Manajemen. Saya kelompok 1 yang menjelaskan materi tentang bagaimana kita menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumen, pemasok, maupun kompetitor. Saya harap ketika saya menjelaskan nanti teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Selamat menonton. Saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana kita menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumen, pemasok, ataupun kompetitor. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana kita menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumen, pemasok, maupun kompetitor, sebenarnya saya ingin tahu apa sih hubungan jangka panjang itu sendiri. Hubungan jangka panjang adalah interaksi berkelanjutan dan saling menguntungkan antara dua pihak, baik itu secara individu, organisasi, atau entitas bisnis. Berikut adalah beberapa karakteristik dan pentingnya hubungan jangka panjang. Karakteristik hubungan jangka panjang yaitu keterlibatan berkelanjutan. Hubungan ini tidak bersifat sementara, melainkan berlanjut dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua itu ada kepercayaan. Ada tingkat kepercayaan yang tinggi antara pihak-pihak yang terlibat, yang memungkinkan kolaborasi yang lebih baik. Yang ketiga itu komunikasi terbuka. Pihak-pihak terlibat saling berkomunikasi secara transparan dan efektif. Yang keempat itu ada komitmen, ada kesediaan untuk saling mendukung dan berinvestasi dalam hubungan tersebut. Yang kelima itu ada adaptasi, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi dan kebutuhan masing-masing pihak. Terus pentingnya hubungan jangka panjang. Pentingnya hubungan jangka panjang itu sendiri itu ada satu, stabilitas, memberikan stabilitas bagi semua pihak yang terlibat, baik dalam aspek finansial maupun operasional. Yang kedua tuh ada loyalitas, menciptakan loyalitas baik dari konsumen maupun mitra bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan. Yang ketiga efisiensi, mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi operasional melalui kolaborasi yang lebih baik. Yang keempat ada inovasi, memungkinkan pertukaran ide dan inovasi yang dapat menguntungkan semua pihak. Hubungan jangka panjang penting dalam berbagai konteks, termasuk hubungan bisnis, hubungan pelanggan, dan hubungan antar individu. Dengan membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan, semua pihak dapat mencapai tujuan bersama dan berkembang secara berkelanjutan. Sekarang kita masuk untuk menerangkan tentang bagaimana kita menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumen itu sendiri. Dalam menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumen, memerlukan strategi yang berfokus pada kepuasan dan keterlibatan pelanggan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. 1. Fokus pada kepuasan pelanggan. Kenapa kita harus fokus pada kepuasan pelanggan? Karena kualitas produk atau layanan. Pastikan produk dan layanan yang ditawarkan memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan. Terus juga ada umpan balik, secara aktif meminta dan menanggapi umpan balik pelanggan untuk meningkatkan pengalaman mereka. Yang kedua tuh ada komunikasi yang efektif. Kenapa ada komunikasi yang efektif? Karena dengarkan pelanggan, berikan saluran bagi pelanggan untuk menyampaikan pendapat dan keluhan. Terus ada informasi yang jelas, komunikasi informasi produk, promosi dan perubahan kebijakan secara kontak dengan pelanggan. Yang ketiga, ada personalisasi pengalaman. Kenapa ada personalisasi pengalaman? Sebab segmentasi pelanggan, kenali karakteristik dan preferensi pelanggan untuk memberikan pengalaman yang lebih relevan. Terus ada rekomendasi yang dipersonalisasi. Gunakan data untuk memberikan saran produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan itu sendiri. Yang keempat, program loyalitas. Reward dan diskon. Berikan insentif kepada pelanggan setia melalui program loyalitas diskon atau hadiah. Lalu berikan penghargaan. Rayakan pencapaian pelanggan seperti ulang tahun atau anniversary dengan penawaran spesial. Yang kelima itu ada engagement melalui media sosial. Kenapa? Karena interaksi aktif, gunakan platform media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan, menjawab pertanyaan, dan berbagi konten yang menarik. Terus ada konten yang berharga, berikan informasi, tips, atau hiburan yang relevan bagi pelanggan untuk membangun hubungan yang lebih dekat. Yang keenam, ada konsistensi dalam layanan. Pelayanan yang baik, pastikan tim layanan pelanggan siap membantu dan memberikan pengalaman yang positif. Konsistensi, jaga konsistensi dalam kualitas produk dan layanan di semua titik kontak dengan pelanggan. Yang ketujuh ada tindak lanjut.
Follow up setelah pembelian, hubungi pelanggan setelah mereka melakukan pembelian untuk menanyakan kepuasan mereka. Survei kepuasan, lakukan survei secara berkala untuk mengevaluasi pengalaman pelanggan dan mengidentifikasi area perbaikan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan konsumen, yang pada gilirannya akan meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Yang saya jelaskan di awal adalah bagaimana kita menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Lantas bagaimana kita menciptakan hubungan jangka panjang dengan pemasok? Menciptakan hubungan jangka panjang dengan pemasok adalah kunci untuk memastikan pasokan yang stabil dan kualitas produk yang lebih baik. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat kita terapkan. Itu 1. Kemitraan strategis. Dalam kemitraan strategis, kita harus melakukan kolaborasi, bekerja sama dengan pemasok untuk mencapai tujuan bersama, seperti pengembangan produk baru atau peningkatan efisiensi. Dalam melakukan kolaborasi, kita harus punya inisiatif bersama. Libatkan pemasok dalam proyek atau inisiatif yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, komunikasi terbuka. Transparansi, sampaikan kebutuhan dan harapan dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Rapat berkala, adakan pertemuan rutin untuk membahas kinerja, tantangan, dan peluang. Yang ketiga tuh ada kepercayaan dan integritas. Dalam kepercayaan, kita harus tepati janji, pastikan untuk selalu memenuhi komitmen yang telah disepakati, baik dalam hal pembayaran maupun volume pesanan. Dalam menepati janji, kita harus punya etika bisnis. Jaga praktik bisnis yang etis untuk membangun reputasi baik di mata pemasok. 4. Negosiasi yang adil. Dalam negosiasi yang adil, kita harus punya kompromi. Saat bernegosiasi, cari solusi yang saling menguntungkan, bukan hanya menguntungkan satu pihak. Setelah itu, kita melakukan kesepakatan jangka panjang. Pertimbangkan untuk membuat kontrak jangka panjang yang memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Kita harus melakukan kesepakatan jangka panjang yang memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Yang kelima itu dukungan dan pengembangan. Bantu pengembangan, tawarkan dukungan dalam hal pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk membantu pemasok meningkatkan kualitas dan efisiensi. Lalu kita lakukan sumber daya. Sumber daya, berikan akses ke sumber daya yang dapat membantu pemasok dalam operasi mereka. Yang keenam, ada penghargaan dan pengakuan. Berikan umpan balik positif. Sampaikan apresiasi. Sampaikan apresiasi untuk kinerja baik pemasok secara terbuka. Lalu kita berikan penghargaan. Pertimbangkan untuk memberikan penghargaan bagi pemasok yang menunjukkan kinerja luar biasa. Yang ketujuh itu ada evaluasi kerja. Monitoring reguler, lakukan evaluasi kinerja pemasok secara berkala untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang diterapkan. Umpan balik konstruktif, berikan umpan balik yang membangun untuk membantu pemasok memperbaiki kinerja mereka. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumen dan pemasok. Sekarang kita masuk ke kompetitor. Membangun hubungan jangka panjang dengan kompetitor mungkin terdengar tidak biasa, tetapi bisa sangat bermanfaat dalam konteks kolaborasi dan inovasi. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat kita terapkan. 1. Kolaborasi di area tertentu proyek bersama. Temukan peluang untuk bekerja sama dalam proyek yang menguntungkan kedua belah pihak, seperti penelitian dan pengembangan atau kampanye pemasaran bersama. Lalu lakukan standar industri. Berkolaborasi dalam menetapkan standar industri yang dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bersama. Yang kedua ada networking. Asosiasi industri. Bergabung dengan asosiasi atau kelompok industri untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik. Acara dan konferensi. Hadiri acara industri untuk membangun hubungan yang bertukar ide dengan kompetitor. Yang ketiga, komunikasi terbuka. Dialog yang konstruktif. Jalin komunikasi yang terbuka dan jujur dengan kompetitor untuk memahami sudut pandang dan strategi mereka. Lalu setelah kita memahami sudut pandang dan strategi mereka, kita lakukan umpan balik. Saling memberi umpan balik yang konstruktif mengenai praktik bisnis dan inovasi.
Lanjut, yang keempat ada inovasi bersama. Penelitian dan pengembangan, kolaborasi dalam penelitian untuk inovasi produk atau teknologi yang baru. Pembagian sumber daya. Pertimbangkan untuk berbagi sumber daya dalam proyek yang saling menguntungkan seperti fasilitas produksi atau teknologi. Yang kelima ada etika bisnis. Dalam berbisnis, kita harus memiliki prinsip yang sama. Pastikan bahwa kedua belah pihak memiliki prinsip etika yang sama dalam berbisnis untuk membangun kepercayaan. Lalu tanggung jawab sosial. Bekerja sama dalam inisiatif tanggung jawab sosial yang menguntungkan komunitas dan meningkatkan citra industri. Yang keenam, saling menghargai. Penghargaan untuk inovasi. Berikan pengakuan kepada kompetitor atas inovasi atau pencapaian mereka yang berdampak positif pada industri. Lalu, respect dalam persaingan. Jaga sikap saling menghormati meskipun dalam konteks persaingan. Yang ketujuh, fokus pada keberlanjutan. Inisiatif bersama untuk keberlanjutan, bekerja sama dalam proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti pengurangan limbah atau penggunaan energi terbarukan. Selain membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen, pemasok, dan juga kompetitor, ada beberapa aspek penting lainnya dalam bisnis yang juga perlu kita perhatikan. Contohnya satu, pengembangan sumber daya manusia. Kenapa pengembangan sumber daya manusia disebut penting? Sebab ada pelatihan dan pengembangan, yang dimana investasi dalam pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Lalu ada budaya perusahaan yang positif. Ciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi, komunikasi terbuka, dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, ada inovasi dan layanan, di mana riset dan pengembangan atau R&D fokus pada inovasi produk dan layanan baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berubah. Juga ada uji coba produk. Libatkan pelanggan dalam uji coba produk baru untuk mendapatkan umpan balik sebelum peluncuran yang resmi. Yang ketiga, ada pemasaran yang efektif, di mana strategi pemasaran digital, gunakan media sosial, SEO, dan iklan berbayar untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Juga ada konten yang berkualitas. Kenapa harus ada konten yang berkualitas? Karena buat konten yang menarik dan relevan untuk menarik perhatian dan membangun kepercayaan dengan audiens. Yang keempat, ada tanggung jawab sosial perusahaan, yang dimana program komunitas terlibat dalam proyek sosial atau lingkungan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Lalu ada keberlanjutan. Kenapa ada keberlanjutan? Karena keberlanjutan ini perlu diterapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kelima, ada manajemen risiko, yang dimana ada identifikasi risiko. Kenali potensi risiko yang dapat mempengaruhi bisnis, seperti fluktuasi pasar, masalah rantai pasokan, atau krisis kesehatan. Lalu ada strategi mitigasi. Kembangkan rencana darurat dan strategi mitigasi untuk mengurangi dampak risiko tersebut. Yang keenam, ada analisis data dan pengambilan keputusan, yang dimana penggunaan data memanfaatkan analitik data untuk memahami perilaku pelanggan, tren pasar, dan kinerja bisnis. Lalu ada pengambilan keputusan berdasarkan data. Buat keputusan strategis berdasarkan analisis yang mendalam untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketujuh, ada kolaborasi dan kemitraan. Kemitraan strategis. Jalin kemitraan dengan perusahaan lain untuk saling mendukung dalam hal sumber daya, teknologi, dan distribusi. Lalu ada networking, berpartisipasi dalam acara industri dan konferensi untuk memperluas jaringan dan menemukan peluang yang baru. Yang kedelapan, fokus pada pengalaman pelanggan, customer journey mapping, pahami perjalanan pelanggan dari awal hingga akhir untuk meningkatkan setiap titik kontak. Selanjutnya, personalisasi layanan. Sesuaikan pengalaman pelanggan berdasarkan preferensi individu untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Mengintegrasikan strategi ini dapat membantu bisnis untuk tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan pasar, serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
Mengintegrasikan strategi-strategi ini dapat membantu bisnis untuk tumbuh dan beradaptasi dengan pasar, serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jadi, dari ketiga materi yang sudah saya jelaskan tadi, saya dapat mengambil kesimpulan mengenai cara menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumen, pemasok, dan kompetitor adalah sebagai berikut. Dengan konsumen, membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen dapat dilakukan melalui komunikasi yang efektif, pemahaman akan kebutuhan dan keinginan mereka, serta memberikan pelayanan yang memuaskan. Program loyalitas dan umpan balik dan dari konsumen juga penting untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan. Lalu dari pemasok, hubungan baik dengan pemasok dapat diciptakan melalui kerjasama yang saling menguntungkan, menjalin komunikasi yang terbuka, menghargai kontribusi mereka, serta memastikan pembayaran yang tepat waktu untuk memperkuat kemitraan. Keterlibatan dalam pengembangan produk bersama juga dapat menjadi nilai tambah. Ketiga, dengan kompetitor. Meskipun kompetitor adalah lawan, membangun hubungan yang sehat melalui kolaborasi di bidang tertentu seperti industri asosiasi atau inisiatif bersama dapat bermanfaat, berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam meningkatkan keseluruhan industri dan menciptakan iklim persaingan yang lebih konstruktif. Secara keseluruhan, hubungan jangka panjang yang kuat membutuhkan kepercayaan, transparansi, dan komitmen terhadap nilai-nilai bersama. Dengan fokus pada kepentingan masing-masing pihak, semua pihak dapat meraih keuntungan yang berkelanjutan. Sekian dari saya, jika ada kurang saya mohon maaf. Sarange, 감사합니다.